Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Ahda Sabila dari kelas Al-Quran dan TIK semester 7B oleh dosen pengampu Pak Yusuf Durrahman dan juga Pak Fasdud Syukroni yang akan menjelaskan atau memberikan tanggapan mengenai buku ICT dan Islam karya Muhammad Fauzan Nurdin. Kemudian akan menjelaskan juga mengenai pengilmuan Islam menurut Kunto Wijoyo. Baik, untuk yang pertama, izinkanlah saya akan memberikan respon dan juga tanggapan mengenai buku ICT dan Islam karya Fauzan Nurdin. Buku ICTN Islam ini sangat baik, di mana buku ini yang secara luar biasa menggambarkan problem sosial dilema yang berhubungan dengan sosial media, kemudian memaparkan risiko dan memberikan cara yang bisa dipahami dan dipraktekkan dalam buku ICTN Islam karya Muhammad Fauzan Nurdin tersebut. Nah, agar mampu memanfaatkan atau menggunakan media sosial dengan baik, buku ICTN Islam menjadi bacaan yang tepat untuk dipelajari dan dipahami bagi setiap Islam. Kemudian gagasan dari inti dari buku ICTN Islam ini, ICTN Islam merupakan falsafah ICT dalam Islam, Al-Quran dan hadis sebagai panduan etika ICT, keselamatan dan privasi. ICT Islam bukan saja menjelaskan hubungan antara ICTN Islam, tetapi juga menyediakan pelayanan kepada umat di seluruh dunia. Nah, filosofi ICT dalam Islam berdasarkan Al-Quran terdapat dalam surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Dari ayat berikut dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dapat dihubungkan bahwa kolam itu menjadi perantara antara menulis dengan membaca, di mana kegunaan kolam ini adalah untuk menulis, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Ada tiga hal tersebut. Kegunaan kolam yang dapat kita dapat di situ. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang ini kita bisa menganalogikan kolam ini sebagai teknologi. Bisa jadi komputer, smartphone, Facebook, dan lain sebagainya yang mempunyai manfaat yang sama dengan Al-Qalam. Kegunaannya itu seperti yang sudah disebutkan tadi, yang sudah saya paparkan tadi. Begitulah kegunaan-kegunaan yang dapat dirasakan dalam Al-Quran melalui ICT. Nah, kita boleh menggunakan segala macam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak apapun dengan catatan mengikuti panduan tauhid atau ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jika kita mampu memanfaatkan sosial media ini dengan baik, maka akan menjadi amal soleh, menjadikan kita makhluk yang soleh dan bertakwa. Dan apabila kita salah dalam penggunaannya, maka perbuatan itu sendiri yang akan menghancurkan kita. Maka teman-teman harap berhati-hati dalam menggunakan teknologi pada saat ini. Dalam Islam, penggunaan teknologi harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam paradigma tauhid, bukan berdasarkan logika dan sebagainya. Dan dalam berteknologi,
pada diri seseorang perlu dibangun semangat tauhid, baik tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah, di mana seseorang perlu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan dan Allah adalah Tuhan seluruh alam. Allah adalah Rabb seluruh alam. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Allah adalah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Seperti itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5, pada ayat 4 dalam Quran surat tersebut, dalam ayat tersebut, kolam dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Jadi, jika kolam dianalogikan dengan teknologi, maka teknologi itu dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Teknologi akan menjadi sesuatu yang bahaya dan menghancurkan manusia kalau tidak dikaitkan dengan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Seperti itu menurut ayat 4 dalam surat Al-Qalam. Kemudian ada yang namanya qalbun salim, yang mana qalbun salim ini yang akan menggerakkan atau membina manusia itu sendiri agar selalu pada jalan yang baik dan juga jalan yang benar, karena inilah organ inti dari manusia. Maka apabila satu organ baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan juga begitupun sebaliknya. Apabila satu saja organ buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Oleh karena itu, manusia sebagai pengontrol atas itu semua haruslah merawat organ inti itu dan cerdaslah dalam berteknologi. Manusia sebagai pengontrol itu harus merawat. Jadi seperti itu inti, dan cerdaslah kita sebagai manusia ya. Walaupun kita masih muda, tapi kita harus cerdaslah dalam berteknologi. Seperti itu. Kemudian metodologi pengilmuan Islam dari Kunto Wijoyo. Saya akan memberikan penjelasan mengenai metodologi pengilmuan Islam dari Kunto Wijoyo. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan biografi Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo adalah anak dari pasangan Haji Abdul Wahid Sosroatmojo dan dilahirkan di Bantul, Yogyakarta pada tanggal 18 September 1943. Meski dilahirkan di Bantul, Yogyakarta, Kunto Wijoyo ini dibesarkan di Kecamatan Ceper, Klaten. Kemudian keluarga Kunto Wijoyo terdiri dari orang-orang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sedangkan Kunto Wijoyo menyelesaikan pendidikan SD tahun 1956 dan SMP pada tahun 1959, yang semuanya itu berada di Klaten. Di SMA, dia banyak membaca karya sastra, baik dari penulis Indonesia maupun dari luar negeri. Dengan bekal itu, pada tahun 1964, ia menulis novel pertamanya, Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, yang kemudian dimuat sebagai cerita bersambung di Harian Jihad pada tahun 1966. Selain itu, dia juga menulis cerpen dan drama pendek untuk klubnya. Namun, dia baru mempublikasikan karyanya itu pada tahun 1967 di majalah Horizon. Dan setelah menyelesaikan SMA di Surakarta tahun 1962, kemudian Kunto Wijoyo melanjutkan pendidikannya di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada dan selesai pada tahun 1969. Nah, sejak muda hingga akhir hayatnya, Kunto Wijoyo tekun sekali berkarya di bidang sastra
seperti puisi, novel, cerita pendek, dan juga drama. Nah, atas ketekunannya itu, dia pun banyak mendapat hadiah dan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dia adalah guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada, pengarang berbagai judul novel, cerpen dan puisi, dan lainnya. Kemudian beliau juga pemikir dan juga penulis beberapa buku tentang Islam dan lain sebagainya. Meski puluhan tahun hidup yang dijalaninya dalam keadaan sakit, dia telah menulis lebih dari 50 judul buku, belum terhitung kolom-kolomnya di berbagai media. Tak jarang pula bukunya mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan intelektual, seperti buku Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi tahun 1991, dan Identitas Politik Umat Islam terbitan Mizan pada tahun 1997. Kemudian sebuah penuangan pemikiran yang mampu menerjemahkan konsep perjuangan ke dalam langkah nyata. Selain seorang sejarawan, Kunto Wijoyo ini juga seorang kiai. Dia ikut membangun dan membina Pondok Pesantren Budi Mulia tahun 1980 dan mendirikan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan di Yogyakarta. Nah, sejak menjelang akhir hayatnya, karya-karya Kunto Wijoyo ini terus mengalir. Lebih dari 50 buku telah ditulisnya. Begitu juga cerpen dan kolom-kolomnya di berbagai media. Tak sedikit di antaranya meraih hadiah dan penghargaan dari cerpen yang dia buat. Nah, Kunto Wijoyo ini beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta Selasa 22 Februari 2005 di usia 62 tahun akibat komplikasi seperti komplikasi sesak nafas, diare, ginjal dan lain ya itu. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang metode pengilmuan Islam dari Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo sendiri menawarkan dua langkah yang harus diambil sebagai upaya mengimplementasikan pengilmuan Islam, yaitu integralisasi dan objektivitas. Dua itu. Nah, yang pertama itu integralisasi adalah pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu atau petunjuk Allah dalam Al-Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi. Sementara objektivitas adalah menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang atau rahmatan lil alamin. Yang pertama itu ada integrasi ilmu. Gagasan integrasi berangkat dari perbedaan pandangan antara ilmu-ilmu sekuler yang merupakan produk dari peradaban barat dengan semangat ilmu-ilmu integralistik yang diidealkan oleh Islam. Perbedaan paradigmatik antara ilmu-ilmu sekuler dengan ilmu-ilmu integralistik tersebut meliputi berbagai aspek yang dapat dirunut mulai dari proses lahirnya sebuah ilmu, yakni pada tempat berangkat, rangkaian proses, produk keilmuan, dan tujuan-tujuan ilmu yang secara umum itu meliputi aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian Kunto Wijoyo menyusun proses tahapan yang merupakan rangkaian dari cikal bakal kelahiran ilmu-ilmu sekuler yang mendominasi keilmuan manusia modern dewasa ini secara lebih sistematis. Nah, menurutnya latar belakang dari ilmu-ilmu sekuler ini adalah modernisme dalam filsafat. Filsafat rasionalisme yang muncul pada abad ke-15 menolak teosentrisme abad tengah. Rasio atau pikiran manusia ini diagungkan dan wahyu Tuhan ini direndahkan, bahkan dinistakan. Pikiran ini dianggap sebagai sumber kebenaran, bukan wahyu dari Tuhan. Tuhan masih diakui keberadaannya, tetapi sebagai Tuhan yang lumpuh, tidak berkuasa.
tidak membuat hukum-hukum. Nah, kemudian terdapat 4 tahapan dalam menghasilkan ilmu-ilmu integralistik. Pertama, dimulai dari pandangan agama yang berlanjut pada lahirnya teoantroposentrisme yang merupakan perpaduan dari pandangan ketuhanan dan sekaligus kemanusiaan. Alhasil, maka lahirlah perekatan kembali ilmu-ilmu yang terpisah. Pada akhirnya, lahirlah ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu integralistik atau ilmu yang terpadu. Pada tahapan awal lahirnya ilmu-ilmu integralistik tersebut, Kunto Wijoyo menjadikan agama sebagai faktor penentu. Tentu saja pemaknaan agama di sini bukan dalam makna yang umum mengenai definisi sebuah agama. Agama yang dimaksud beliau di sini merupakan representasi dari pesan Tuhan dan atau secara eksplisit dalam penjelasannya beliau menyebut sebagai Al-Quran yang memang bagi umat Islam ini merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada objektivitas Islam. Untuk objektivitas berasal dari kata objektif, jadi berarti membuat sesuatu menjadi objektif. Dalam KBBI, objektif ini berarti keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi sesuatu itu objektif jika keberadaannya tidak tergantung pada pikiran subjek, tetapi berdiri sendiri secara independen. Nah, menurut Kunto Wijoyo, dengan melakukan objektifikasi, ada 2 hal yang bisa dihindari, yaitu sekularisasi dan dominasi. Sekularisasi ini terjadi karena adanya interpretasi yang menganggap bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah konsekuensi logis dari gejala objektif. Sementara dominasi terjadi apabila suatu umat beragama hanya menghasilkan satu produk saja dari internalisasi atas nilai-nilai, yaitu eksternalisasi. Masih terkait dengan objektivasi yang melibatkan Al-Quran sebagai basis pijakan dalam paradigma Islam, maka muatan data-data yang terdapat dalam Al-Quran harus dijadikan terlebih dahulu sebuah teori ilmu. Hal ini tampaknya sesuai dengan semangat yang dibawakan Kunto Wijoyo bahwa ilmu-ilmu yang integralistik merupakan sumbangan orang-orang beriman bagi kemanusiaan. Baik, segitu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tanggapan juga respon dari buku ICT Islam karya Fauzan Nurdin. Kemudian yang kedua yaitu metode pengilmuan Islam oleh Kunto Wijoyo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.